Charles de Gaulle, seorang pemimpin militer dan politikus Prancis, memimpin gerakan perlawanan Prancis selama pendudukan Nazi dan kemudian menjadi Presiden Republik Prancis. Keberaniannya dalam menghadapi penjajah Nazi menjadikannya simbol perlawanan Prancis. De Gaulle memimpin gerakan perlawanan dari luar negeri, memimpin Free France dan memobilisasi orang Prancis untuk menentang pendudukan Jerman. Pidatonya yang inspiratif mengilhami semangat perlawanan di seluruh Prancis yang diduduki. Setelah Perang Dunia II, De Gaulle memainkan peran penting dalam membangun kembali Prancis. Sebagai presiden, dia memimpin negaranya melalui masa pemulihan pasca perang, mengadvokasi kemandirian Prancis dan membawa negaranya menjadi kekuatan dunia yang dihormati. Charles de Gaulle, pemimpin militer dan politikus Prancis, terkenal karena perannya dalam gerakan perlawanan Prancis selama pendudukan Nazi dan sebagai Presiden Republik Prancis. Keberaniannya dalam menentang pendudukan Jerman membuatnya menjadi simbol perlawanan Prancis. De Gaulle memimpin gerakan perlawanan Prancis dari luar negeri, mengoordinasikan upaya perlawanan dan menyatukan orang Prancis untuk melawan penjajah Nazi. Pidatonya yang terkenal, menyerukan kepada bangsa Prancis untuk melawan, mengilhami semangat perlawanan. Setelah Perang Dunia II, De Gaulle memainkan peran kunci dalam memulihkan Prancis dan membangun kembali negaranya. Dia terpilih sebagai presiden dan memimpin negaranya melalui masa transisi pasca perang, membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Hirohito, Kaisar Jepang yang memimpin negaranya selama Perang Dunia II, adalah simbol dari Kekaisaran Jepang. Meskipun perannya sebagai kepala negara, kekuasaan politiknya pada masa itu terbatas oleh pemerintahan militer. Sebagai simbol Kekaisaran Jepang, Hirohito mendukung kebijakan agresif pemerintah militer Jepang, termasuk ekspansi ke wilayah Asia Pasifik. Namun, peran politiknya dalam pengambilan keputusan perang tetap menjadi subjek debat. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Hirohito memainkan peran penting dalam transisi Jepang menuju demokrasi pasca perang. Dia tetap menjadi kaisar hingga akhir hayatnya pada tahun 1989, mewakili periode penting dalam sejarah modern Jepang. Lawrence of Arabia, seorang perwira Inggris selama Perang Dunia I, terkenal karena perannya dalam Revolusi Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Lawrence memimpin pasukan Arab dalam kampanye gerilya yang sukses melawan pasukan Ottoman di wilayah Timur Tengah. Sebagai penasihat militer untuk pemberontakan Arab, Lawrence menggunakan pengetahuannya tentang wilayah dan budaya setempat untuk membantu memenangkan pertempuran melawan Ottoman. Keberhasilannya dalam mengorganisir pasukan dan memimpin serangan membuatnya menjadi tokoh legendaris di antara bangsa Arab. Setelah perang, Lawrence berjuang untuk mewujudkan janji kemerdekaan Arab yang diberikan oleh Inggris dan sekutunya. Namun, perjanjian Sykes-Picot dan kesepakatan Balfour membatasi ambisi kemerdekaan mereka. Meskipun demikian, warisannya sebagai pejuang kemerdekaan dan tokoh sejarah terus dihargai hingga saat ini. Anne Frank, seorang gadis Yahudi Belanda, terkenal karena catatan harian yang ia tulis selama bersembunyi dari penjajah Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Catatan harian Anne, yang dikenal sebagai The Diary of a Young Girl, menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh tentang pengalaman Holocaust. Anne dan keluarganya bersembunyi di ruang latar belakang sebuah rumah di Amsterdam selama 2 tahun sebelum mereka ditemukan dan ditangkap oleh Nazi pada tahun 1944. Catatan harian Anne memberikan gambaran yang kuat tentang kehidupan sehari-hari dan perjuangan emosional selama masa penyembunyian mereka. Meskipun Anne meninggal di kamp konsentrasi Bergen-Belsen pada tahun 1945, catatan harian yang dia tulis selama masa remajanya tetap menjadi warisan yang kuat, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan ceritanya tentang harapan, ketahanan. Paul von Hindenburg, seorang jenderal dan politikus Jerman, adalah tokoh kunci dalam sejarah Jerman pada awal abad ke-20. Ia dikenal karena perannya dalam Perang Dunia I dan kemudian sebagai Presiden Republik Weimar. Sebagai jenderal, Hindenburg menjadi terkenal karena kemenangannya dalam pertempuran Tannenberg selama Perang Dunia I, di mana ia mengalahkan pasukan Rusia. Prestasinya ini membuatnya menjadi pahlawan nasional di Jerman. Setelah perang,
Hindenburg terpilih sebagai Presiden Republik Weimar pada tahun 1925. Namun, dia sering dikritik karena mendukung penunjukan Adolf Hitler sebagai kanselir pada tahun 1933, yang membantu mengamankan kekuasaan Nazi di Jerman. Meskipun demikian, perannya dalam sejarah Jerman tetap menjadi topik perdebatan dan penelitian yang luas. Erwin Rommel, juga dikenal sebagai Desert Fox, adalah seorang jenderal Jerman yang terkenal selama Perang Dunia II. Dia dikenal karena keterampilan taktisnya dan keberaniannya di medan perang. Rommel memainkan peran kunci dalam kampanye Afrika Utara, memimpin pasukan Jerman dalam pertempuran melawan sekutu di Gurun Sahara. Kemenangan dan kemajuan pasukannya membuatnya menjadi tokoh terkemuka dalam militer Jerman. Namun, Rommel juga dikaitkan dengan kebijakan brutal Nazi. Meskipun demikian, dia dihormati oleh musuh-musuhnya karena etika perang yang dianggapnya. Rommel mengakhiri hidupnya pada 1944 setelah terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Hitler. Meskipun popularitasnya, dia dipaksa melakukan bunuh diri untuk menghindari penghukuman oleh rezim Nazi. Benito Mussolini, dikenal sebagai diktator Italia, mendirikan rezim fasis yang memberi kontribusi pada kekuatan poros dalam Perang Dunia II. Kebijakan-kebijakannya mencakup represi politik, imperialisme, dan kolonialisme. Mussolini meraih kekuasaan pada tahun 1922, mengubah Italia menjadi negara polisi otoriter yang membatasi kebebasan sipil dan politik. Kebijakannya yang agresif memicu invasi ke Ethiopia dan intervensi dalam Perang Saudara Spanyol. Namun, kegagalannya dalam Perang Dunia II mengakibatkan kejatuhan rezimnya. Pada 1943, ia digulingkan dan ditangkap. Akhirnya, Mussolini dieksekusi oleh partizan Italia pada tahun 1945, menandai akhir dari era fasis di Italia.